Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah dari penulis favorit kita semua, Dani SBR, dan kisah favorit kita semua, Warung Kopi Bang Doni. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Ekstrim, yuk diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Ekstrim kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi. Pasti udah kesabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja deh masuk ke dalam kisahnya. Budo horor misteri di keluarga Joyo Sboyo. Warung Kopi Bang Doni. Saat itu, udara malam terasa berbeda. Aroma debu bercampur dengan hawa keringat dan ketegangan yang masih menggantung. Lampu kafe Warung Kopi Bang Doni hanya menyala sebagian, menyisakan cahaya remang yang menyapu jejak pertempuran barusan. Meja-meja tergeser, pot bunga hancur, dan sampah yang berasal dari tong yang diterbalikan nampak berserakan tak beraturan. Dan hal itu menjadi saksi bisu atas bentrokan sengit yang baru saja terjadi. Doni berdiri tegak di depan kafenya. Nafasnya masih memburu, tubuhnya dipenuhi oleh banjir keringat. Begitu juga dengan Rizal dan Gembul yang masih bersandar di dinding menahan nyeri. Sementara itu, di tengah jalan, Darman menoleh ke arah belakang, menatap Doni dengan tatapan penuh dendam yang belum tuntas. Namun, ia tak bisa membantah perintah dari atasannya. "Ayo, kita pergi," bentak Sarwo tegas. Tanpa banyak bicara, Darman memberikan isyarat anak buahnya yang masih bisa berdiri segera mengangkut rekan-rekan mereka yang terkapar. Beberapa dengan tertatih, yang lain diseret dengan kasar. Jalanan depan kafe yang tadi dipenuhi suara desahan luka dan langkah berat kini mulai sepi kembali. Melihat Rizal dan Gembul yang kesakitan, Doni pun langsung menghampirinya. "Jal, Bul, lu kagak apa-apa kan?" tanya Doni cemas. "Aman bang, cuma ini gusi saya ngebet," saut Rizal sambil memegangi mulutnya. "Saya juga aman bang, untung aja muka saya nggak kepukul. Yang kepukul cuma perut sama punggung," timpal Gembul. "Alhamdulillah, agak percuma kulit tuh tebel kayak badak Bul." "Akhirnya ada kegunaannya juga," ledek Doni. "Iya ya, Pak Slem mana ya ngomong-ngomong?" tanya Doni sambil celingak-celinguk ke arah sekitar. "Astagfirullah, itu bang, itu Pak Slamet lagi tiduran di samping tong sampah." Mendapati itu, mereka pun langsung menggotong Pak Slamet dan membawanya ke kamarnya. Di situ, syukurlah akhirnya Pak Slamet pun mulai siuman. "Astagfirullah, astagfirullah, ini kenapa kepala saya muter-muter seperti ini? Badan saya juga pada nyeri. Aduh," rang Pak Slamet yang kini mulai tersadar. Pak Slem, kan udah saya bilang jangan ikut-ikutan. Ingat sama umur," ungkap Doni cemas. Wah, kayaknya Pak Slamet kita bawa ke rumah sakit aja bang, biar di anestesi sekalian," saut Gembul ikutan cemas. "Anestesi? Anestesi diapain?" tanya Doni kebingungan. Waduh, saya juga nggak tahu bang. Waktu itu pas nganterin box saya ke rumah sakit, ada tulisan anestesi begitu bang," ujar Gembul asal. Sosokan lu pakai bahasa medis, lu artinya aja kagak mudeng," saut Doni sewot. Namun ketika mendengar kata rumah sakit, ajaibnya Pak Slamet pun langsung bangkit. Tidak usah. Jangan pernah membawa saya ke rumah sakit mas, saya sudah sembuh." Rupanya Pak Slamet ini takut disuntik. Maka dari itu Pak Slamet agak trauma ketika ia mendengar kata rumah sakit. Seminggu kemudian, pagi itu, seperti biasanya Doni sudah sarapan nasi uduk buatan Mbak Zubaida sambil ditemani Jumeri di sampingnya.
Jum, perasaan udah lama ya kita kagak sarapan bertiga, ungkap Doni. Wah, iya bang, sekarang itu Mas Gembul kalau pergi ke tempat Uis melulu, saut Jumri. Jum, gue penasaran banget dah. Si Gembul pernah curhat kagak sih sama lu? Tanya Doni penasaran. Curhat? Curhat apa nih mas? Tanya Jumri balik. Ya masalah percintaan dia. Sekarang pan dia udah pacaran tuh sama Ais. Gue lihat-lihat juga romannya udah serius. Nah, dia tuh pernah ngobrol kagak masalah gituan sama lu? Tanya Doni lagi. Oh itu, wah Mas Gembul mah cara ngobrol mas. Mas Gembul biasanya itu kalau pulang langsung sholat malam sama wirid. Wiridnya panjang mas. Maka dari itu dia nggak pernah ngobrolin masalah hidupnya, ungkap Jumri. Ya gue mah bukannya mau kepo Jum, tapi gue jujur ini, gue khawatir kan dia baru kenal sama cewek. Ya gue takutnya ya galau begitu dah. Gurau Doni. Rupanya Doni sendiri sangat memperhatikan Gembul. Wajar saja, Gembul sudah dianggap seperti adik sendiri baginya. Tak lama kemudian, tiba-tiba saja Gembul sudah kembali dari tempat Ais. Di situ Doni langsung meledeknya. Boleh lah, tumben lu Bul, pagi-pagi begini udah balik. Biasanya lu nyarap dulu di tempat Ais. Ketahuan lagi berantem lu ya sama Ais. Abang apaan sih bang? Saya tadi itu rencananya mau nganterin Ais ke kampus, tapi dia mau bareng sama si Lili. Soalnya si Lili lagi gak dianterin sama Sindu. Terus Ais pakai motor saya deh, boncengan sama Lili. Ya saya pulang, ungkap Gembul. Emang si Ais sama Lili udah mulai aktif kuliahnya? Tanya Doni. Udah bang, pengenalan kampus katanya, saut Gembul. Lah, terus nih pagi yang gantiin sipnya Lili siapa? Tanya Doni lagi. Saya bang, jawab Gembul singkat. Mendengar itu, Doni hanya mengangguk tanda tak masalah karena memang urusan jam kerja seluruhnya diatur oleh Gembul. Di siang harinya, di kafe warung kopi Bang Doni, suasana cukup terik sehingga panas dari sinar matahari begitu terasa. Namun, di situ Doni sedang berada di taman yang menjadi ruangan outdoor di kafenya. Doni nampak sedang duduk nyaman dan mengobrol dengan Pak Suwito. Lumayan adem ya Pak Wito. Padahal tengah hari bentet begini biasanya kalau duduk di depan sini saya panas banget. Ini mas saya bakalan sering nongkrong di mari nih. Pak Wito pinter banget bikinnya, ungkap Doni merasa puas dengan pekerjaan Pak Wito. Makasih Mas Doni. Memang di atas sengaja saya pasang kawat untuk tanaman anggur yang menjalar. Jadi sinar matahari tidak terlalu kena kalau kita di sini. Kebetulan juga di sini sirkulasi udaranya bagus. Soalnya lahan Mas Doni di belakang itu kan masih banyak pohon dan lapang. Jadi kalau angin kesini agak adem, ujar Pak Suwito. Oh, begitu ya. Tapi Pak, saya rencananya ini masih rencana ini mah. Saya mau bikin tempat penyucian mobil sama salon mobil Pak Wito. Kira-kira ganggu kagak ya? Takutnya kalau saya bikin itu ntaran di sini jadi panas lagi, ujar Doni. Wah, aman Mas Doni. Nanti biar saya yang buat, biar saya atur bangunannya agar tidak mengganggu sirkulasi udara di sini. Lagian lahan Mas Doni kan juga masih luas. Nanti saya bikin melebar ke belakang. Jadi di tengah lahan Mas Doni itu masih kosong. Pokoknya aman Mas Doni, ungkap Pak Suwito meyakinkan. Oh ya, memangnya Mas Doni mau buka tempat pencucian mobil di sini? Terus Mas Doni memangnya sudah paham mengenai bisnis itu? Tanya Pak Suwito penasaran. Oh, saya dulu mah pernah kerja di bengkel Pak Wito. Kebetulan saya punya temen yang kerja di salon mobil. Nah, saya mau ajak kerja sama dia, sama temen saya. Ya hitung-hitung buka bisnis baru deh Pak Wito. Lagian Pak nanti orang-orang yang nyuci atau nyalon mobil bisa nunggunya sambil ngopi di kafe ini Pak Wito. Lah, itu namanya simbiosis mutualisme. Ujar Doni sambil cengengesan. Wah, itu ide bagus Mas Doni. Saya nggak nyangka jiwa bisnis Mas Doni itu besar. Bisa melihat peluang. Gak heran kalau Mas Doni masih muda sudah jadi bos, puji Pak Suwito. Ya kagak juga Pak Wito. Ini mah semua berkat almarhum bapak saya, mama saya. Soalnya kalau kagak ada lahan peninggalan orang tua saya, ya saya juga kagak bisa ngapa-ngapain. Lagian pan saya juga kagak ngerasa ini punya saya sendiri. Saya masih kudu laporan sama emak. Ya jadi bos sebenarnya mak saya. Ujar Doni meredah. Iya, tapi kan Mas Doni yang megang kendali dan diamanahkan ibu Mas Doni. Gak semua orang loh kayak Mas Doni. Ada juga anak muda yang dapat warisan dari orang tuanya, tapi digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Jadi ada andil dari Mas Doni yang cukup besar hingga usaha ini berjalan dengan baik.
ungkap Pak Suwito. Mendengar itu, Doni tak menjawab. Ia hanya tersenyum pada Pak Suwito karena pada dasarnya memang Doni tak nyaman bila ada orang yang memujinya. Oh iya, Mas Doni, saya mau pamit dulu ya, soalnya saya ada urusan lain, ucap Pak Suwito. Ya udah Pak Wito. Oh iya, masalah pembayarannya nanti diurus Amanani ya Pak, ujar Doni. Tenang aja Mas Doni, santai, sahut Pak Wito sambil tersenyum. Tak lama kemudian, setelah kepergian Pak Suwito, Doni pun dikejutkan oleh kedatangan seseorang yang sangat dikenalnya. Ya, itu adalah Edu. Namun, kini sosoknya tampak sangat berbeda wajahnya. Kini terlihat cerah dan saat itu Edu mengenakan pakaian gamis putih dengan peci hitam di kepalanya. Kini Edu adalah pribadi yang baru. Assalamualaikum, sapa Edu lembut. Waalaikumsalam, sahut Doni. Melihat penampilan Edu saat itu, Doni merasa lega sekaligus terkejut. Dia tidak menyangka jika Edu bisa berubah begitu drastis dalam waktu yang singkat. Doni pun segera mempersilahkan Edu untuk duduk dan memesankan kopi untuknya. Bang, abang ngopi kan ya? Saya pesenin kopi ya. Soalnya terakhir kali abang kesini, saya kagak sempet nyuguhin kopi, ucap Doni. Edu mengangguk dengan senyum dan tutur kata yang kini jauh lebih santun. Iya, terima kasih ya Don. Maafkan aku kalau sudah bikin kamu kaget seperti ini, ujar Edu. Ya kagak bang, saya malah seneng banget lihat perubahan abang. Jujur nih bang ya, ini adalah salah satu hari paling bahagia buat saya, sahut Doni dengan wajah sumringah. Edu mengangguk pelan, lalu menatap Doni dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Ya, kalau boleh jujur, sebenarnya perkataanmu waktu itu cukup mengena di hatiku, Don. Sebetulnya, saat itu aku sudah berpikir untuk membunuh Aki Dudung dengan tanganku sendiri. Aku tidak peduli lagi resiko yang akan aku hadapi. Tapi, kamu menyadarkan aku, Don, kalau aku ini egois. Aku hanya memikirkan diri sendiri tanpa memikirkan perasaan anakku. Akhirnya aku memilih jalan yang berbeda, Don. Aku bertobat dan aku bersyukur Allah memberikan aku kesempatan kedua. Wah, kagak bang, itu bukan karena saya, tapi emang karena Allah yang udah ngasih abang hidayah. Alhamdulillah juga abang punya tekad yang kuat. Dalam diri abang sendiri bakal tobat, jawab Doni tulus. Sesaat suasana menjadi hening. Namun kemudian Edu membuka kabar yang membuat Doni kembali terkejut. Oh iya Don, aku ingin memberi kabar. Aku mendapatkan info kalau Aki Dudung telah meninggal. Ya, dia telah disingkirkan oleh Sarwo beserta anak buahnya. Sarwo menyewa seorang pembunuh bayaran untuk menghabisi Aki Dudung di dalam lapas. Jujur, sebenarnya aku juga tidak menghendaki hal itu. Tapi aku sudah melepaskan diri dari kehidupan itu, Don. Aku tidak ingin lagi berurusan ataupun kembali terjerumus dalam kehidupan hitam itu. Aku benar-benar ingin bertobat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Waduh, saya kaget banget ini dengernya bang. Jujur, ya walaupun Aki Dudung udah beberapa kali ya pengen nyelakain saya, ya saya juga agak mau kalau dia meninggal kayak begitu. Tapi ya mungkin di jalannya kali ya bang ya, ujar Doni yang terlihat cukup terkejut saat mendengar kabar tersebut. Obrolan pun berlanjut. Edu menjelaskan tempat tinggalnya sekarang. Ia mengungkapkan bahwa kini dirinya menjadi seorang merbot di sebuah masjid yang berada di pinggir jalan. Dan yang tak kalah membahagiakan adalah hubungan Edu dengan anaknya Sekar kini mulai kembali terjalin intens. Sekar kini bisa datang mengunjunginya kapan saja. Alhamdulillah bang, ampun, saya seneng banget ini dengernya. Semoga ya hidup abang bisa lebih bahagia sampai Sekar gede ya bang ya, ujar Doni ikut merasa bahagia. Setelah beberapa lama berbincang, pada akhirnya Edu pun berpamitan. Ia beralasan masih memiliki tugas yang belum selesai di masjid. Doni pun mengangguk dan melepas kepergian Edu dengan perasaan bahagia. Ya, hari itu Doni merasakan kebahagiaan yang sangat besar melihat perubahan dalam hidup Edu. Sementara itu di tempat yang berbeda, Lili dan Eis
terlihat sedang berada di kampus untuk mengikuti kegiatan perkenalan mahasiswa baru. Kini mereka telah memiliki dua teman baru, yaitu Ali dan Dira. Ali adalah seorang pria dengan gaya kemayu yang centil, sedangkan Dira merupakan gadis pendiam dan pemalu. Hello guys, mulai sekarang pokoknya kita harus kompak ya. Yuk, seru Ali penuh semangat. Mau ke kantin kek, mau ke kelas kek, pokoknya kita harus bareng-bareng ya. Jangan sampai ada yang bisa memisahkan kita berempat. Cus. Iya tuh, Lis mas setuju. Pokoknya mah kita harus terus bareng-bareng ya. Timpal Lis antusias. Iya, tapi masalahnya kadang kita nggak bisa bareng terus Ali. Ucap Lili mencoba realistis. Apa? Coba ulangi tadi kata-kata Luli. Tanya Ali cepat. Iya, kita itu nggak bisa selamanya bisa bareng-bareng. Jawab Lili datar. Bukan, lu tadi manggil Eke apa? Tanya Ali lagi sambil memanyunkan bibir. Ali. Lah nama lu Ali kan? Jawab Lili nampak bingung. No. Mulai sekarang Ye panggil Eke itu Yati, Mami Yati, karena Eke adalah seorang dewi dari kayangan yang terjebak di tubuh laki-laki. Faham? Saut Ali jengkel. Mendengar itu mereka semua pun tertawa. Namun Lili, Eis dan Dira pun mengangguk patuh menuruti keinginan Ali. Oh ya Li, tadi maksud Ye gimana ya? Apa sih yang bikin kita nggak bisa selalu bareng? Coba Ye kasih tahu Mami. Tanya Ali penasaran. Sambil tersenyum, Lili pun menjelaskan. Jadi begini Mami Hati, casing Mami ini kan masih cowok. Jadi Mami nggak bisa ikut kalau kita lagi pergi ke toilet. Makanya kan kita nggak bisa bareng-bareng terus. Iya ya, kalau nanti kita mau ganti baju juga nggak bisa bareng-bareng atau sama Mami Ali. Mami Hati, tambah Ais sambil terkekeh. Wajah Ali langsung cemberut. Seketika juga dia jengkel pada Ais sambil memenye-menyekan mulutnya. Ali berkata, iya, Eke tahu, Eke emang berbeda. Padahal mah asal Ceis tahu ya. Walaupun Ceis tobrut, Eke tuh nggak nafsu. Eke nafsunya itu sama Pak Bambang, security kampus kita. Seketika ketiganya kembali tertawa terpingkal-pingkal. Namun Ali langsung menoleh ke arah Dira yang sedari tadi hanya diam. Dira, iya itu patung apa orang sih? Ngobrol dong sama kita, biar kita semua tahu kalau lu masih ada napasnya. Goda Ali. Dira hanya tersenyum tipis. Iya Mami Hati, maaf, jawabnya singkat. Akhirnya keempatnya pun melanjutkan kegiatan perkenalan kampus dengan semangat. Setelah acara selesai, mereka pun sepakat untuk singgah ke kafe warung kopi Bang Doni, tempat Lili bekerja paruh waktu, sekaligus tempat Gembul kekasih Eis bekerja. Tak lama keempatnya sudah tiba di warung kopi Bang Doni. Suasana kafe di sana hangat dan ramai. Gembul menyambut dengan senyuman lebar ketika melihat Eis dan Lili datang bersama teman-temannya. Mas Oji, kenalin, ini teman Eis, Dira. Kalau sama Ali mah udah pernah ketemu kan Mas Oji? Ucap Eis. Oh iya, kenalin, nama saya Oji. Kalau sama masnya ini kita kayaknya udah kenal ya waktu itu, saut Gembul. Di situ Ali nampak mesem dan langsung berbisik kepada Eis. Cek Eis, tolong bilangin sama pacar Ye yang badannya lebar, manggil Eke kok. Masih emangnya Eke ikan apa? Bisik Ali sewot. Di situ Pak Slamet pun tak luput untuk diperkenalkan pada Ali dan juga Dira oleh Lili. Saat bersalaman dengan Pak Slamet, Ali nampak memelet-meletkan lidahnya dengan posisi kepalanya yang miring. Tak jarang Ali juga seolah mengibas-ngibaskan rambut dengan tangannya, padahal rambutnya tak panjang. Mendapati itu, Pak Slamet dengan wajah polosnya hanya bisa bergumam dalam hati. Waduh, ini orang apa kadal ya? Kok melet-melet begitu lidahnya ya? Saat berada di dalam, Lili pun langsung memperkenalkan kedua teman barunya itu kepada seluruh pegawai warung kopi Bang Doni. Jumri, Sindu dan Rizal langsung menyambutnya dengan hangat. Serupa dengan Pak Slamet, Jumri, Sindu dan Rizal melihat ada yang berbeda pada sosok Ali.
Sedangkan Doni yang pada saat itu kebetulan sedang duduk santai di taman yang baru saja selesai pengerjaannya, nampak sedikit terkejut ketika Lili memperkenalkan kedua temannya. Bang Doni, kenalin, ini teman Lili. Ini Ali, ini Dira, ujar Lili memperkenalkan keduanya pada Doni. Oh iya, kenalin, nama saya Doni, saut Doni ramah di situ. Pupil mata Ali tiba-tiba mengecil, jantungnya berdegup dengan kencang saat dia melihat ketampanan dari Doni. Perkenalkan, nama aku Ali Velayati Melati Sukma. Panggil aja Yati, ucap Ali lembut. Mendapati itu, Doni langsung terkejut dalam hati. Doni bergumam, astagfirullah. Ya, Doni seketika sadar jika Ali merupakan lelaki yang berbeda. Saat bersalaman, Ali tak ingin melepaskan genggamannya, sedangkan wajah Doni sendiri sudah berubah menjadi pucat. Ya, Doni yang terkenal cukup tangguh saat menghadapi para preman ataupun para penjahat yang paling berbahaya sekalipun, nampak tak berdaya saat berhadapan dengan Ali, lelaki yang penuh dengan kelembutan. Layaknya Superman yang terkena batu kryptonite, Doni nampak lemas. Tubuhnya seakan tak dapat bergerak karena rasa takut yang begitu besar. Melihat Doni yang merasa tak nyaman, Lili pun langsung melepaskan genggaman Ali dan mengajak Ali masuk ke dalam. Bang Doni, Lili masuk ke dalam dulu ya, ujar Lili sambil mendorong-dorong tubuh Ali yang sedari tadi tak ingin melepaskan pandangannya pada Doni. Sepeninggalan Lili dengan teman-temannya, Doni pun kembali mengatur nafasnya. Ya, rupanya Doni sempat sesak napas saat bersalaman dengan Ali barusan. Ya Allah, makhluk apaan itu tadi ya? Di dalam, Lili pun sempat menegur Ali. Mami, lu jaga sikap lu dong. Itu bos gua. Emang lu mau gua dipecat dari kerjaan gua? Lagian kan lu laki-laki. Masa bisa sih lu demen sama laki-laki juga? Bisik Lili jengkel. Ya ampun Lili, ya Eko jahara banget deh sama Eko. Eko itu baru ketemu sama Pangeran Eko, udah dipisahin aja sih, saut Ali yang rupanya tak menggubris perkataan Lili. Di situ, Lili pun menyuguhkan teman-temannya berupa minuman dan makanan ringan yang terdapat di warung kopi Bang Doni. Saat keempatnya sedang mengobrol, Ali kembali mengungkapkan perasaannya. Kayaknya fix deh sekarang. Eko harus ngegerang lupain Pak Bambang. Soalnya sekarang Eko udah ketemu sama jodoh Eko, Abang Doni, ungkap Ali sambil menyipit-nyipitkan matanya. Astagfirullah Mami, Bang Doni itu sudah punya calon. Namanya itu Kanani. Nah, Kanani itu juga senior kita di kampus, ujar Eis mencoba mengingatkan Ali. Cak Eis, denger ya, sebelum janur kuning melengkung, kesempatan masih terbuka lebar. Sekarang kita bersaing dong secara sehat, saut Ali bersemangat sambil melihat-lihat ke arah taman di mana Doni berada. Tak lama kemudian, Doni nampak mengendap-endap. Seketika ia pun berjalan cepat ke arah pintu keluar. Rupanya Doni sangat takut pada sosok Ali. Namun saat Doni sedang berjalan ke arah pintu keluar, tiba-tiba saja terdengar suara yang mengejutkannya. Bang Doni, mau kemana? Rupanya itu adalah suara Ali yang berteriak pada Doni sehingga terdengar oleh semua orang yang ada di ruangan tersebut. Dengan wajah pucat, Doni pun membalas, anuan, mau pulang saya, ada urusan dikit, saut Doni sambil bergegas pergi. Di situ terlihat Ali yang begitu terobsesi pada Bang Doni sehingga membuat Lili dan Eis merasa tak enak hati pada Bang Doni. Akhirnya Lili pun bersikap tegas kepada Ali sambil menggenggam lengan baju Ali yang panjang. Lili menatap Ali tajam lalu berkata, Ali, gue kasih tahu sama lu ya, kalau lu nggak bisa ngejaga sikap lu lagi, kita semua nggak bakalan mau nemenin lu lagi. Ngerti? Sentak Lili yang akhirnya membuat Ali memperhatikannya. Di situ, Ali juga memperhatikan satu persatu teman-temannya yang juga ikut menatapnya tajam, mulai dari Lili, Eis, hingga Dira, sosok yang terkenal pendiam.
Akhirnya Ali pun menyadari jika sikap dia salah dan kemudian mereka duduk bersama menikmati kopi dan camilan khas warung kopi Bang Doni. Canda dan tawa mengalir hangat sepanjang sore itu. Menjelang malam, mereka pun akhirnya berpisah pulang. Sampai besok ya Beb. Iya, Cuy sama Lili, mulai besok Eke jemput, oke? Jangan pernah pakai motor lagi. Eke nggak mau kalau teman-teman Eke bau matahari. Kalau Dira, kayaknya ketemu aja di kampus deh. Soalnya kan Dira udah ada jemputan. Jemputan maksudnya, kenapa sih mulut Eke kotor banget? Ujar Ali disusul anggukan dan senyuman dari teman-temannya. Kemudian, Eis pun pulang ke kosannya dengan menggunakan motor NMAX milik Gembul, sedangkan Lili lanjut bekerja. Sementara itu, Ali yang merupakan anak orang kaya melaju pulang dengan mobilnya sendiri. Sebuah Honda Jazz merah menyala yang menarik perhatian hampir semua orang di parkiran. Sedangkan Dira sudah ditunggu oleh sopir pribadinya dengan mobil Innova hitam. Ya, ternyata Dira juga berasal dari keluarga terpandang, bahkan konon masih memiliki darah bangsawan. Malam itu, mereka pulang dengan hati yang senang. Mereka tidak menyangka bahwa pertemanan mereka yang baru saja terbentuk itu akan segera membawa mereka ke dalam kisah yang lebih dalam. Begitu juga dengan Dira. Ya, Dira merasakan kebahagiaan yang tak pernah dirasakannya karena rupanya Dira tidak pernah memiliki teman dekat sebelumnya. Sejak SD hingga lulus SMA, Dira menjalani homeschooling atau sekolah di rumah. Kedua orang tuanya telah tiada. Dira rupanya adalah seorang yatim piatu. Dia diasuh oleh kakeknya yang bernama Joyo Puspoyo dan neneknya yang bernama Lastri Prameswari. Keduanya sangat protektif saat membesarkan Dira. Karena hal itulah yang membuat Dira tidak memiliki teman. Sepanjang perjalanan, Dira nampak senyum-senyum sendiri karena dia mengingat-ingat candaan dan obrolan dengan teman-temannya tadi. Tanpa sadar, perilaku Dira ini dilihat oleh sang sopir yang bernama Pak Didin melalui kaca spion dalam. Pak Didin telah lama bekerja pada kakek Dira. Sejak Dira masih kecil, Pak Didin juga kenal pada mendiang kedua orang tua Dira. Sehingga Pak Didin pun sangat menyayangi Dira sampai-sampai menganggap Dira sebagai anaknya sendiri. Aneh, jika selama ini Pak Didinlah yang dipercaya oleh keluarga Dira untuk menjemput dan mendampingi Dira kemanapun dia pergi. Wah, kelihatannya lagi seneng banget ya Non, ucap Pak Didin yang seketika membuat Dira terkejut. Iya Pak Didin, sahut Dira. Udah lama loh Pak Didin manggang lihat Non Dira seneng kayak begini, ucap Pak Didin lagi. Sambil menatap jalan, Dira pun menjawab, iya Pak Didin, Dira punya teman baru dan mereka itu seru-seru Pak. Mendengar itu, Pak Didin langsung tersenyum seakan ia ikut merasa senang karena sebenarnya Pak Didin tahu jika selama ini Dira tidak memiliki seorang teman pun. Tapi Dira udah ngomong belum sama Eyang kalau pas pulang dari kuliah Dira mampir dulu ke kafe? Tanya Pak Didin. Dira sempat terdiam. Soalnya tadi pas Pak Didin nungguin Non Dira, Eyang teh nanyain terus kalau Non udah pulang apa belum, ujar Pak Didin lagi. Pak Didin, nanti jangan bilang-bilang sama Eyang Kakung ya kalau Dira mampir dulu. Kalau Eyang Putri, tanya Pak Didin lagi. Iya Eyang Putri juga, tolong Pak Didin ya, ucap Dira memohon. Di situ Pak Didin hanya tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Namun di dalam hati Pak Didin, ia merasa telah mengambil resiko yang besar ketika menyembunyikan hal yang walaupun nampak sepele pada juraganya, ya kakek dan nenek Dira. Sesampainya di rumah, Dira buru-buru masuk ke dalam rumah. Namun dia langsung terkejut kala mendapati kakeknya sudah menunggu di ruang tamu. Sambil membaca sebuah buku, kakeknya bertanya kepada Dira, memang sampai malam ya jadwal kampus kamu Dira? Iya Eyang, jawab Dira sambil sedikit menunduk. Ingat Dira, Eyang Agung dan Eyang Putrimu itu tidak setuju kamu kuliah sebenarnya. Ini adalah permintaanmu. Jadi
Jangan sampai kamu menyia-nyiakan kepercayaan kami. Pokoknya sehabis selesai kuliah, kamu harus segera pulang, ujar sang kakek dengan suara yang datar. Ya, Eyang, jawab Dira sambil mengangguk dan ia pun segera menuju kamarnya di lantai atas. Di situ terlihat sekali jika Dira sangat mematuhi dan takut pada kakeknya. Entahlah apa sebenarnya latar belakang keluarga Dira sehingga terlihat begitu misterius dan banyak rahasia di dalamnya. Keesokan harinya, di warung kopi Bang Doni, siang itu Doni nampak duduk bersantai di kursi depan kafenya dengan menghisap sebatang rokok ditemani segelas kopi hitam. Doni merasa risau akan kejadian kemarin. Ia pun segera memanggil Gembul saat itu. Bul, sini lu, sini, panggil Doni sambil memberikan kode agar Gembul menghampirinya. Ada apa sih Bang? Tanya Gembul penasaran. Bul, lu bilangin tuh sama si sama si Lili kalau ngajak temen yang rada beneran dikit, ujar Doni sewot. Oh, maksud abang apa sih Bang? Saya nggak ngerti deh Bang. Tanya Gembul lagi yang masih kebingungan. Gembul, kemarin tuh temennya Seis yang laki ngeremes tangan gua. Abis gitu dia ngeliatin gua. Mana ngeliatinnya begitu banget lagi. Ungkap Doni merinding. Oh, itu si Ali Bang. Tapi masa begitu aja abang takut sih? Kemarin aja abang ngadepin 50 orang abang gak takut. Masa ngadepin dia aja abang takut? Dia itu kan mahasiswa Bang. Lagi pula orang kayak dia lemah lembut, gak kasar. Asik deh Bang, saut Gembul polos. Bujuk dah. Lu kagak paham juga ya? Lu pura-pura kagak tahu apa emang begitu beneran, hah? Itu temennya Seis yang laki-laki, jeruk makan jeruk, Gembul, ujar Doni. Jeruk Bang? Oh, dia minum jus jeruk tapi nggak bayar ya Bang? Timpal Gembul yang masih belum mengerti juga. Di situ Doni langsung berbisik pada Gembul dan setelah itu Gembul mengerti dan langsung terkejut. Astagfirullah, itu mah kaum Sodom ya Bang, ucap Gembul disusul tatapan mata melotot dari Doni. Lu paham kan lu? Hah? Paham kan lu Bul? Ngapa gua sampai trauma kayak begini? Terus lagi pas kemarinan gua mau kabur, dia manggil gua teriak-teriak sampai semua tamu di mari pada ngeliatin. Pan gua malu Bul, parah, ungkap Doni. Di situ rupanya Pak Selamat mendengar pembicaraan antara Doni dan Gembul sehingga dia pun tanpa tedeng aling-aling ikut dalam pembicaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Doni, Mas Gembul, ucapnya yang langsung mengagetkan Doni. Astagfirullah, Pak Slem. Pak Slem apaan sih Pak? Ngagetin aja. Ini lagi ngomong serius juga ini. Ucap Doni sewot. Anu Mas, saya juga ingin menyampaikan sesuatu mengenai teman daripada Mbak Lili sama teman daripada Mbak Is kemarin. Mas Doni dengan Mas Gembul, apakah sedang membicarakan beliau? Tanya Pak Slamet. Beliau, masa liau? Bapak kalau mau ikutan ngobrol ngasih aba-aba, jantung saya mau copot ini, saut Doni pada Pak Slamet karena sudah mengagetkannya. Maaf Mas, tapi memang ada suatu hal yang ingin saya sampaikan sehingga tak tertahankan di hati saya Mas. Karena kemarin itu ketika teman daripada Mbak Lili dan Mbak Ais itu bersalaman dengan saya, itu lidahnya melet-melet Mas, sambil mengerjap-ngerjapkan kedua matanya Mas. Saya curiga jika beliau itu sedang kemasukan siluman kadal Mas. Tolong Mas Gembul, tolong diterawang, usir makhluk yang sudah merasuki teman daripada Mbak Lili dan juga Mbak Is itu, ungkap Pak Slamet cemas. Pak Slem, dia itu bukan kemasukan demit, bukan kemasukan siluman kadal, tapi emang ada kelainan aja, kudu dirukuyah, ujar Doni. Ya Bang, ya udah nanti saya bilangin Ais. Tapi kalau Lili biar Sindu aja yang bilangin. Sekarang saya mau ke dalam dulu, lagi banyak tamu, ucap Gembul sambil berlalu menuju ke dalam warung kopi Bang Doni. Sepeninggalan Gembul, Doni juga langsung meninggalkan Pak Slamet karena memang Doni selalu merasa pusing jika habis mengobrol dengan Pak Slamet. Pak Slem, saya ke dalam dulu ya, mau ngeliatin taman, ucap Doni. Oh baik Mas Doni. Oh ya, ngobrol-ngobrol, kapan buayanya datang ya Mas Doni? Mas Doni jadikan mengisi kolam yang ada di taman itu dengan buaya. Soalnya saya itu tidak pernah melihat buaya secara langsung Mas Doni. Saya melihatnya hanya di dalam kanal YouTube saja. Ujar Pak Slamet polos.
memang waktu itu Doni sempat bercanda kepada Pak Slamet jika dia akan mengisi kolam yang berada di taman itu dengan buaya. Karena saat itu Doni merasa kesal saat Pak Slamet memberikan usul untuk mengisi kolam itu dengan ikan lele. Doni pun tak menjawab pertanyaan Pak Slamet. Dia hanya memandanginya karena tak habis pikir jika pegawainya tersebut memiliki pemikiran yang di luar Nurul. Sementara itu di kampus, setelah jam istirahat, terlihat Eis, Lili, Ali, dan Dira sedang mengobrol santai di pojok ruangan. Saat itu Eis menerima pesanan dari Gembul kekasihnya terkait perilaku Ali di kafe warung kopi Bang Doni kemarin. "Nih, Mami Yati, Eis teh mau ngasih tahu ya," ujar Eis membuka percakapan. "Tadi teh Mas Oji ngirim pesan sama Eis. Katanya Bang Doni ngerasa nggak nyaman sama Mami Yati kemarin." "Iya sama, gue juga dapat pesan nih dari Sindu," timpal Lili. "Ya kan, gue kata juga apa deh, lu sih Mi, sekarang kita deh kena imbasnya nih. Gue kan jadi gak enak sama bos gue." "Terus Eka harus gimana dong? Eka kan gak bisa biasa aja kalau ngeliat cowok ganteng, bawaannya pengen teriak-teriak," saut Ali dengan gaya khasnya. "Kamu mah mendingan diobatin atuh Mi, kamu kan laki-laki, masa iya sukanya sama laki-laki juga," kata Eis ceplas-ceplos. Eis jadi ingat dulu di kampung ada juga yang kayak Mami begini, terus dimasukin ke pesantren. Alhamdulillah 1 tahun sembuh, normal lagi. Ucapan dari Eis itu terdengar cukup menohok bagi Ali. Wajar saja, Eis memang gadis desa yang bicaranya sering blak-blakan dan ia belum terbiasa dengan karakter seperti Ali. Mendengar itu, Ali langsung menatap Eis tajam. "Cek Eis, asal Ece tahu aja ya, Eke itu udah pernah dibawa ke orang pinter, tapi tetap aja Eke begindang. Dah, Eke pusing, Eke mau beser dulu." Tak lama setelah Ali pergi, Dira yang sedari tadi hanya diam ikut meninggalkan mereka. "Dira, mau kemana?" tanya Lili. "Oh, aku mau ke toilet juga ya," jawab Dira singkat. Setelah Dira pergi, Eis kembali mengungkapkan unek-uneknya kepada Lili. "Li, kenapa ya si Dira teh diem aja orangnya? Kalau kita lagi ngobrol, dia mah gak pernah ikut nimbrung. Aneh saya mah." "Ya nggak apa-apa Eis, kan emang udah karakter dia begitu. Yang penting dia nyaman berteman sama kita," ujar Lili menerangkan. "Ya kasihan juga kalau dia nggak kita temenin. Soalnya orang kayak Dira itu yang pendiam begitu, biasanya itu susah dapet temen. Tapi kita juga harus hati-hati kalau bercanda sama dia. Jangan sampai dia tersinggung. Soalnya orang yang pendiam itu gampang tersinggung." "Tapi masih di rumah ketawa terus kalau lagi ngumpul sama kita. Kayaknya mah emang dia kurang hiburan kali ya di rumah," saut Eis sambil cengengesan. Sementara itu, di lorong kampus menuju toilet, Ali terlihat berjalan cepat terburu-buru karena sudah tak tahan ingin buang air kecil. Namun, karena terlalu terburu-buru, dia tanpa sengaja menyenggol 2 mahasiswa lain yang sedang berdiri di depan pintu toilet. Akibatnya, benda yang sedang mereka pegang terjatuh ke lantai. Maaf, ucap Ali panik meminta maaf. Namun, bukannya menerima permintaan maaf dari Ali, salah satu dari kedua mahasiswa itu justru meraih kerah baju Ali. Pria itu berambut panjang dan menatap Ali dengan garang. Sementara satu mahasiswa lainnya buru-buru merapikan barang-barang yang terjatuh. Bangsat, punya mata gak sih lu? Bentaknya sambil menarik kerah baju Ali. Ali tampak ketakutan. Apa sih? Kan aku gak sengaja. Nampaknya kedua mahasiswa itu merasa terganggu akibat ulah Ali. Entah mengapa, karena hal itu mereka pun menjadi gusar dan emosi. "Dah, ajar aja, bacot nih orang," ujar salah satu dari mereka yang sedang membereskan barang-barangnya yang tercecer di lantai. Pria yang memegang Ali pun bersiap melayangkan pukulan ke wajah Ali. Namun tiba-tiba saja tangannya tertahan. Ya, rupanya yang menahan itu ternyata adalah Dira. Di situ Dira nampak menahan tangan mahasiswa yang akan mengajar muka Ali. "Kamu mau apa sama teman aku?" ucap Dira tenang namun dingin.
Kaget karena tangannya ditahan, pria berambut panjang itu langsung melepaskan cengkramannya pada Ali dan kini perhatiannya tertuju kepada Dira, gadis pendiam yang tiba-tiba muncul dan menghadang. Pecun, lu jangan ikut campur ya. Lu pikir gua kagak berani mukul cewek, ha? Ancamnya. Karena emosi, ia pun segera mendorong Dira dengan kasar. Namun aneh, tubuh Dira tak bergeming, seakan Dira adalah tembok beton yang tidak tergoyahkan. Sebaliknya, Dira mendorong balik pria berambut panjang itu hingga tubuhnya terpelanting jauh sampai menghantam dinding lorong. Dira nampak berubah. Dia seakan bukan lagi sosok yang pendiam dan lemah lembut. Kali ini wajahnya terlihat datar, sedikit tertutup oleh rambut panjangnya. Tatapannya tajam dan penuh aura mengerikan. Ia berdiri tegak, memancarkan wibawa seperti sosok yang bukan manusia biasa. Pria berambut panjang yang terpental itu pun langsung panik dan berseru pada temannya, "Jos, kabur Jos!" Tanpa pikir panjang, mereka berdua pun melarikan diri. Sepeninggalan kedua mahasiswa itu, Dira menghampiri Ali yang masih terduduk terpelungkup di lantai. Dengan lembut, Dira mengulurkan tangannya membantu Ali untuk berdiri. Ali pun terkejut melihat Ali itu. Ia sama sekali tidak pernah menyangka bahwa Dira yang selama ini ia kenal sebagai gadis pendiam dan lemah lembut memiliki sisi lain yang begitu kuat dan bahkan menyeramkan. Dira, Eka ke dalam dulu ya. Eka mau pipis, udah kebelet gak tahan, ntar beleberan lagi. Ntar kita ketemuan lagi ya di kelas, ucap Ali gugup lalu buru-buru masuk ke dalam toilet. Beberapa saat kemudian, Ali dan Dira sudah kembali berada di dalam kelas mengikuti kegiatan hari itu seperti biasa. Namun ada yang berbeda. Ali tampak sangat pendiam, tak seperti biasanya yang selalu ramai dan centil. Kini Ali lebih banyak diam, menunduk, dan tidak banyak mengeluarkan komentar. Ali tidak menceritakan kejadian yang dialaminya kepada Eis dan Lili. Bahkan saat ditanya pun, ia hanya menjawab sepatah dua patah kata tanpa semangat. Wajahnya terlihat agak pucat, seolah masih mengalami trauma atas kejadian di lorong toilet tadi. Begitu pula dengan Dira. Ia pun tak membahas apapun tentang kejadian itu. Namun tak ada lagi penampakan menyeramkan dari dirinya seperti sebelumnya. Wajah Dira kembali seperti biasa, lembut, datar dan bersahaja. Dia tetap tenang dan memilih banyak diam seolah tak terjadi apa-apa. Namun diam-diam, Ali di sini mulai memperhatikan Dira dengan tatapan penuh tanda tanya dan mungkin sedikit takut. Ya, di hari itu sikap Ali berubah. Ia tak lagi sering melontarkan celetukan. Ali menjadi lebih tenang dan banyak diam. Sementara itu, di tempat yang berbeda, kakek dan nenek Dira, yakni Mbah Joyo dan juga Mbah Lastri, tampak sedang berbincang serius di ruang tamu rumah mereka. Raut kecemasan jelas tergambar di wajah keduanya. "Menurutmu bagaimana, Bu? Apa sudah benar keputusan kita membiarkan Dira kuliah?" "Jujur saja, aku sangat khawatir," ucap Mbah Joyo sambil memandangi istrinya. "Ya terus kita harus gimana lagi? Itu kan memang kemauan Dira sejak lama. Aku itu juga kasihan sama dia. Soalnya selama ini dia kan itu jarang keluar rumah karena selalu saja kita larang. Aku itu hanya ingin melihat cucuku bahagia," sahut Mbak Lastri dengan nada yang lembut. "Iya, tapi kamu kan juga tahu kalau Dira itu adalah anak yang berbeda. Aku takut kalau ada orang yang membuat dia lepas kendali. Kamu tahu sendiri kan, bagaimana kalau dia sudah marah," ucap Mbak Joyo, suaranya terdengar berat. Mendengar perkataan itu, Mbak Lastri pun terdiam. Pandangannya menerawang jauh, pikirannya melayang ke masa lalu, ke saat yang mengubah hidup Dira untuk selamanya. Ya, kejadian itu terjadi beberapa tahun silam.
Saat itu, Dira masih duduk di bangku kelas 6 SD. Ia tengah berlibur bersama kedua orang tuanya menyusuri sebuah jalur pegunungan di kawasan hutan yang ada di Jawa Timur. Suasana kala itu sudah menjelang sore. Hujan turun dengan derasnya disertai kabut tebal yang menyelimuti pandangan. Jalanan sempit dan licin membuat perjalanan mereka terasa mencekam. Saat itu, ayah Dira mengemudikan mobilnya dengan sedikit kencang karena ia tak ingin berada di hutan saat hari sudah gelap. Namun, takdir berkata lain. Mobil yang mereka tumpangi itu tergelincir dan masuk ke dalam jurang. Tidak ada yang tahu peristiwa itu terjadi. Tidak ada saksi mata, tidak ada pertolongan yang datang pada saat itu juga. Dira baru ditemukan 2 hari kemudian oleh warga desa yang kebetulan sedang mencari kayu di sekitaran jurang. Saat ditemukan, Dira tengah duduk diam dengan tubuh penuh luka, namun dia tetap memeluk erat bonekanya di dekat kedua orang tuanya yang sudah tak bernyawa. Dira tidak menangis, dia hanya menatap kosong, seperti kehilangan separuh jiwanya. Dan sejak saat itu, Dira berubah. Dia menjadi sangat pendiam, menutup diri dari lingkungan luar dan hanya berbicara seperlunya. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya ia lihat atau ia alami selama 2 hari di dalam hutan itu. Tapi sejak hari itu, aura yang menyelubungi Dira pun berubah. Terkadang ia tampak seperti gadis kecil yang rapuh, namun ada kalanya juga muncul sisi lain yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Dan kini, Mbak Joyo ataupun Mbak Lastri hanya bisa berharap bahwa keputusan mereka untuk membiarkan Dira menempuh kehidupan kampus akan membawa kebaikan, bukannya akan membuat luka lama atau membangunkan sisi gelap yang selama ini mereka coba kubur dalam-dalam. Selesai. Wow, luar biasa kisah warung kopi Bang Doni. Waduh, ini Mas Dani SBR kayaknya ngerjain saya nih. Saya dikasih peran yang kayak si Ali Pelayati ya kan, Mami Yati nih. Banyak banget lagi dialognya. Nah, tapi nggak masalah karena udah pernah juga sih bawain sebelumnya ya kisah Bima ya mirip dengan Ali. Tapi di sini bagaimana ternyata Dira ya, selain Ali nih yang aneh, Dira juga aneh. Ternyata Dira ini memiliki sesuatu yang mengerikan banget ya, punya kekuatan super nih si Dira ini nih. Dan itulah yang ditakutkan oleh Pak Joyo ya, atau Eyang Joyo, Eyang kakungnya, yang mana dia takut kalau sampai Dira keluar dan bersosialisasi dengan teman-teman, dia takut ini akan memicu kekuatan besar yang ada di dalam diri Dira yang tidak terkendali. Yang mana ini dari kecil tuh Dira homeschooling ya kan, jadi sekolah di rumah aja karena kekhawatiran yang tinggi dari Eyang kakungnya. Dan di sini bagaimana Bang Doni jagoan ya kan, ngadepin preman berani, ngadepin Ali nggak berani, dia digenggam tangannya kencang banget ya kan. Kemasukan siluman kadal kalau kata Pak Slem. Aduh, Pak Slem ada-ada aja Pak Slem. Tapi seru ya, makin beragam aja. Dan bagaimana juga, oh ya, ternyata Ki Dudung udah meninggal teman-teman, dan dibunuh oleh Sarwo, yang mana Sarwo di sini menyuruh orang bayaran untuk membunuh Ki Dudung di dalam lapas. Wah, selesai udah ya cerita Ki Dudung. Dan Edu sudah benar-benar berubah, benar-benar bertobat. Dia sampai menjadi merebot di masjid, dan hubungannya dengan anaknya yaitu Sekar sudah baik kembali. Keren, pakai banget seperti biasa paket lengkap dari Mas Dani SBR. Terima kasih Mas Dani SBR. Dan semoga kisah warung kopi Bang Doni barusan ini bisa menghibur teman-teman semua ya, para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Extreme. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, boleh juga dong dibantu ya, di-share link video ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang mungkin punya pendapat lain, mungkin punya komentar lain ya tentang kisah barusan, silakan bisa menuliskannya di dalam kolom komentar, atau hanya sekedar saling menyapa juga boleh, silakan. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu.
Dan buat teman-teman, saya juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami. Karena teman-teman kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Ekstrim. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.